Desa Sungai Bungur adalah desa kecil yang berada di tepian Sungai Bungur. Desa ini berada di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Bagi masyarakat desa Sungai Bungur, hutan gambut dan lahan gambut adalah nafas hidup mereka. Turun-temurun sejak abad ke-18, mereka hidup sebagai petani. Padi yang mereka tanam di lahan gambut tumbuh subur dan menjadi hasil utama desa. Selain padi, penduduk desa Sungai Bungur juga menanami lahan gambut dengan tanaman lainnya. Karet adalah salah satu tanaman yang hidup dengan baik di lahan gambut. Syahrul, salah satu warga yang menanam pohon karet di wilayah hutan gambut. Setiap hari, Syahrul memulai aktivitas pagi di kebun karet miliknya. Menurut Syahrul, karet adalah komoditi yang menjanjikan dan harga jualnya selalu stabil. Tantangan terbesarnya justru adalah perubahan iklim yang kini dampaknya mereka rasakan. Akibat rusaknya hutan gambut di sekitar mereka, kini banjir kerap menyapa penduduk desa. Ada yang subur, ada yang mati. Kalau dalam 1 minggu itu dapatlah minimal paling banyak 25 kilo. Itu pun tidak full kan. Kalau per bulan itu dikalikanlah 25 kilo. Kali sebulan balik paling banyak 50 kilo kan. Itu pun tidak full juga. Ya saya memilih tanaman karet itu. Antara tanam karet ini kan boleh dikatakan murah tapi terus. Walaupun murah tapi kita terus kan. Tapi kalau karet ini sampai turun-menurun Pak. Sampai ke anak cucu. Kalau kita wafat kata anak cucu itu terus karet nih. Selain bertani dan berkebun, penduduk Sungai Bungur Jambi juga memanfaatkan sungai untuk mencari ikan. Pagi dan sore hari melihat warga mencari ikan di sungai adalah pemandangan rutin yang bisa kita nikmati. Di Sungai Bungur inilah Hatta biasa menjala ikan. Dulu, Hatta tak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan 1 hingga 2 kilo ikan sungai. Namun kini, ia harus berangkat subuh jika ingin mendapatkan hasil yang baik. Kini sulit mencari ikan yang berukuran besar. Bahkan beberapa jenis ikan sudah tidak lagi bisa mereka dapati di Sungai Bungur. Saya ini sebagai penjala ikan dari tahun 80 itu hasilnya agak lumayan. Sampai tahun 2005 itu ikan sudah berkurang. Sampai 2013 itu boleh katakan ikan tidak ada lagi. Gara-gara itu adalah perusahaan yang masuk. Karena limbah-limbah itu mengalir kepada batang hari kami. Masyarakat kami kini nak bertani lapaya, nak berkebun kan. Jadi kalau kami kini kan bisa, untuk saya lah bisa. Jadi anak-anak yang masa akan datang itu 20 tahun, 30 tahun akan datang, di mana lagi dia nak berhidup? Dahulu, menjala ikan merupakan pekerjaan rutin Hatta. Namun kini dengan semakin sulitnya ikan yang didapat, Hatta juga menanam pohon coklat di lahan miliknya. Anaknya lah yang bertugas mengelola tanaman coklat yang ditanam di lahan gambut. Tekanan yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di atas lahan dan hutan gambut membuat masyarakat sadar akan pentingnya hutan gambut yang mereka miliki. Dibantu dengan beberapa LSM lokal, masyarakat membentuk Jaringan Masyarakat Gambut Riau dan Jaringan Masyarakat Gambut Jambi. Akibat adanya tekanan atas sumber daya alam yang dialami oleh masyarakat,
Maka beberapa kegiatan yang dilakukan scale up adalah justru memperkuat melalui kebijakan, terus mendistribusikan informasi terkait dengan pengelolaan hutan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di negara ini. Nah, selain itu juga beberapa NGO dan scale up sebagai inisiator mendorong lahirnya jaringan masyarakat gambut. Ini merupakan kesempatan baik bagi masyarakat untuk mereka mampu membawa diri mereka, memperjuangkan hak mereka kepada level yang lebih tinggi, apakah itu ke pemerintah selaku pembuat kebijakan atau kepada investasi ataupun perusahaan. Terbentuknya jaringan masyarakat gambut ini diharapkan dapat membuat masyarakat bisa bicara sejajar dengan perusahaan-perusahaan besar yang kerap masuk ke tanah mereka. Masyarakat sendiri sebenarnya tidak anti dengan perusahaan, asalkan mereka juga menjadi mitra dan duduk setara dengan perusahaan. Belum ada kata terlambat. Hutan gambut yang ada masih bisa diselamatkan. Bukti nyata terpampang jelas, masyarakat mampu mengelola sendiri hutan dan lahan gambut yang mereka miliki tanpa campur tangan dari luar.